Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8, teman-teman Komisi 8, yang saya hormati Dirjen PHU dan seluruh jajarannya, Badan Penyelenggara Haji, yang saya hormati Kepala Pusat Kesehatan Haji dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini tentunya yang pertama kepada Bapak Dirjen PHU. Tadi Bapak katakan kemungkinan pemerintah Arab Saudi akan menyetop calon jemaah haji yang umur 90 tahun. 90 tahun ke atas. Ya. Tentunya Dirjen PHU juga harus bersiap-siap melihat siapa calon-calon yang akan berangkat, yang daftar tunggunya mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, yang bakal umurnya mungkin 100 tahun. Ya, ini Pak, jangan PHP memberi harapan palsu, Pak. Ya, kalau memang mereka tidak bisa ke depannya tidak bisa berangkat, bagus, uangnya suruh tarik aja. Ya. Karena begitu dia lunas, mungkin dia masih sehat, tapi oleh aturan dan peraturan tidak bisa diberangkatkan. Jadi ini harus begitu berita itu dapat, koordinasi langsung Pak sama BPKH ya. BPKH, jangan duit orang ambil, tapi kementerian tidak bisa memberangkatkan orang untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ini satu lagi Pak Dirjen PHU, tadi saya mendengar dari Kementerian Kesehatan, bahwa Kementerian Kesehatan menyewa ambulan, tapi Dirjen PHU tiap tahun, kalau nggak salah saya beli ambulan, Pak. Ya, nah, karena periode yang lalu masih ada pembelian. Saya nggak tahu periode akan datang. Jadi kalau memang punya Kemenkes sudah menyewa ambulan di sana ya. Nah, ya kita pakai aja lah Pak, yang pakai kan jemaah haji Pak. Kemudian juga tadi kan ya ini kan anomali Pak ya. Kerajaan Arab Saudi meminta para calon jamaah itu sehat-sehat ya. Nah, biasanya kita orang Indonesia ini mungkin 60 tahun kayak saya masih dibilang sehat juga lah. Ya, tapi lebih dari itu, ya karena jemaah haji kita itu umumnya banyak datang dari pedesaan, Pak. Ya, ini kita ceritanya reguler, Pak ya. Jadi tentunya persentase yang usia lanjut usia dengan yang mengawas, karena Bapak masih menggunakan ramah lansia, ya. Jangan kayak tahun 2023 Pak, makan ikan teri aja pakai palu Pak. Saking kerasnya. Kebetulan ikan teri paling banyak di Medan Pak. Makanya saya paham itu. Kemudian untuk Kementerian Kesehatan dibilang tadi oleh Ibu Seli, waktu kita bertemu dengan Menteri Kesehatan di Bandara Halim, seorang menteri cuma bisa menghimbau kepada dinas kesehatan yang ada di kabupaten kota. Itu boleh dihimbau, tapi yang kayak Bapak katakan, minimalkan untuk item-item, ya, ada yang 15 item, ada yang 10 item, mungkin ada cuma 4 item. Jadi ada item-item tentang istitoah kesehatan itu ya lebih bisa diminimalkan supaya ada keseragaman. Walaupun belum tentu apa yang Bapak himbau itu mereka akan patuhi, belum tentu Pak. Ini menteri aja ngomong begitu. Ya. Dan ada satu hal yang kejadian pada rapat tahun 2024 Pak. Kan istitoah kesehatan kita mulai pada tahun 2024.
Di situ dikatakan Pak, yang dibilang sehat itu tidak pakai alat, melihat tidak pakai kacamata, berjalan tidak pakai tongkat, kemudian sehari-hari tidak makan obat. Saya rasa Pak, rata-rata umur 40 tahun ke atas, seperti Bapak aja pakai kacamata kayak saya. Saya makan obat. Ya. Untung di sini nggak ada yang pakai tongkat, Pak ya. Jadi ini dulu waktu tahun 2024 saya katakan, kalaulah ini jadi acuan, saya rasa 90% itu tidak akan pernah bisa berangkat. Ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin ini perlu diperbaiki. Ya. Kemudian Pak, pada tahun 2024 saya kebetulan dia jamaah haji reguler, ya. Orang berpunya lah. Masuk ke rumah sakit A ditolak, masuk ke rumah bahwa dia tidak layak untuk berangkat. Saya waktu itu sarankan dia pergi ke Jakarta, dia pergi satu rumah sakit, akhirnya bisa berangkat. Jadi yang di sini ingin saya katakan bahwa jangan sampai istiqoah kesehatan ini juga jadi bancakan, Pak. Ya, karena orang tulus ikhlas itu ternyata tak banyak itu ya. Jadi kemudian juga tadi saya melihat Pak di pemaparan Bapak itu tentang ini pengalaman Pak ya, masalah obat-obatan. Saya waktu itu sama Pak Ketua meninjau ke suatu kloter tuh Pak ya, ketemulah sama petugas kesehatannya. Dia ngadukan satu hal Pak, obat kami yang cair Pak Ketua ya, tidak semua ditahan di Jeddah. Jadi ini juga tolong Pak, jangan kita Bapak membeli obat, akhirnya sampai ke sana sia-sia Pak. Sia-sia maksud saya, tak boleh diterima oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Yang saya dengar bawa pulang silakan, tapi kan kita sudah beli Pak, ya kan? Jadi hal-hal seperti itu tolong ini kan pengalaman Pak, pengalaman yang lalu, supaya apa yang menjadi aturan dan peraturan di kerajaan Arab Saudi itu bisa kita ikuti. Selanjutnya Pak, ini sedikit lagi masalah pelatihan. Di sini kan pasti tenaga kesehatan haji Pak. Apakah yang Bapak tulis ini semuanya khusus untuk jamaah haji reguler? Karena para calon jemaah haji plus, tadi seperti dikatakan Pak Dirjen, mereka bawa dokter sendiri, mereka bawa obat sendiri, ya, mereka membayar mahar untuk pelayanan mereka sendiri. Jadi tolong ini Pak, ya, Kepala Pusat Kesehatan Haji, kalau kita tentunya bergulir untuk masyarakat yang melaksanakan haji reguler, yang untuk haji plus biarlah mereka mengurus diri mereka sendiri dengan keadaan keuangan mereka yang jauh lebih mapan daripada haji reguler. Saya rasa itu aja Pak Ketua, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.